untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan atau ada unek-unek, monggo di sini kita bisa diskusikan. Silakan. Siapa? Pak Tarso, Bang Halimi. Oh ya, bisa coba ya. Nggih, monggo Ini silakan. menarik Pak Kiai. Kata-kata apa namanya? Mukjizat tadi. Tadinya saya awalnya blank, nggak ada pertanyaan, begitu keingat mukjizat. Kok saya ingat sama Nabi Isa Pak Kiai? Hubungannya sama ngaji waktu kemarin bulan Ramadan. Ya sebetulnya ya udah dijelaskan tapi direview kembali lah, diulang kembali lah Pak Kiai di video ini. Itu menurut informasi Nabi Isa itu kan dikasih 3 mukjizat. Enggak. Masih ingat ya? Ya, menyembuhkan, bisa mengobati orang buta, Ya. bisa Mengobati penyakit kulit. mengobati penyakit kulit dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, 3 kata ini menurut pemahaman kita berarti kan itu suatu apa namanya siloka atau permisalan Pak Kiai. Jadi pertanyaannya kalau ditarik ke sini itu hakikatnya gimana Pak? Mohon penjelasannya. 3 mukjizat ini. Kalau kita telan mentah-mentah itu kok aneh ya Kiai. Kalau kita telan mentah-mentah apa yang ada di arti itu loh Kiai. Menghidupkan orang mati, enak bener, orang udah mati gitu kan kayaknya nggak masuk akal ya. Mungkin kalau dijelaskan yang kira-kira masuk akal, kita bisa nerima. Jadi pertanyaannya, mohon penjelasan 3 mukjizat itu. Tadinya saya blank lah, begitu ada mukjizat saya baru keingatan masa itu, kan baru sebulan. Jadi mungkin itu aja Pak Kiai, mohon penjelasannya, pencerahannya. Saya pernah baca di Al-Quran ya. Cuman mohon maaf, saya kan bukan penghafal. Jadi saya nggak hafal suratnya, ayatnya saya nggak hafal. Tapi di ayat itu diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah menghidupkan orang yang meninggal dunia, orang yang mati. Kedua, bisa mengobati orang yang buta sejak lahir, bahkan akma atau apa kalau itu di ayatnya itu. Kemudian bisa mengobati orang yang sakit baros. Sakit baros kayak kita, kayak lepra, penyakit kulit lah, eksim. 3 itu penyakit itu. Di Quran itu yang diceritakan kan dimensinya dimensi masa lalu. Artinya kejadian sekitar 2025 tahun yang lalu. Jadi peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau saya cerita sendiri, saya pasti bohong. Karena saya nggak pernah hidup di masa itu. Saya tidak pernah ada di dimensi itu, Pak. Terus saya pun belum pernah meneliti gitu ya. Karena minta penjelasan kan. Kejelasannya satu, saya tidak pernah meneliti dan saya tidak tahu bagaimana cara meneliti peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Gitu ya. Bisa menghidupkan orang mati, mengobati orang buta dari lahir, mengobati penyakit kulit. Itu kan kejadiannya 2000 tahun yang lalu ya. Karena sekarang 2025. Nabi Isa itu wafat lebih kurang usia 35 tahun. Wafat masih muda, belum nikah malah. Jadi kalau orang yang nggak nikah itu berarti nyunah Nabi Isa. Karena memang iya. Tapi kalau udah pernah duda ya enggak. Ya, enggak. Iya. Nabi Ayub Pak yang duda. Tapi kan udah tua kan. Iya. Enggak muda dia. Iya. Bisa aja. Iya kan cucunya aja udah 6, gantinya udah banyak. Lah. Kira-kira Nggak muda ya. Oke ya. Kalah. Nah, yang sekarang yang harus kita persoalkan, ayat itu kan sampai sekarang masih ada. Betul. Kalau seandainya itu Shadaqallahul Adzim, terus kita harus mengamalkan, harus diamalkan dengan ayat Quran. Keren itu. Bagaimana caranya? Apalagi di Jakarta. Sekarang Pak, orang meninggal cari kuburan susah di sini tuh. Sampai ditumpuk 3.
Kelas 1, kelas 2. Nah, kalau memang itu iya, ya sodaqul azim ini pasti Iya. kan bisa kita amalkan itu. Betul. Jadi kalau besok ada orang meninggal, kita ke kuburan, hei bangun, gantian tetangga gua mau meninggal deh, ya kan? Tapi nyatanya juga belum terjadi malah. Pemerintah juga ikut bingung gimana caranya ini nata orang meninggal ini. Satu. Tapi di sisi lain ayatnya masih ada loh Pak. Iya. Itu nanti dicari deh. Ada ayat itu menjelaskan itu ada. Tapi suratnya apa? Pokoknya Nabi Isa menghidupkan orang mati itu nanti muncul surat apa ayat berapa. Ya, kemudian ada orang buta. Enak banget Pak. Itu dokter ahli mata nggak laku. Saya buka praktek aja orang buta bahas ini gitu ya Pak. Bisa kita amalkan ya Pak. Sembuh. Orang sakit kulit. Nah, kayak pula ini nggak perlu ke dokter. Gatel-gatel. Disuruh, sembuh gitu ya. Tapi kan nyatanya tidak. Kita sulit untuk membuktikan hal ini. Orang yang memang tidak beriman, nggak percaya sama kita, ngedabrus itu mana buktinya. Nah, makanya sampai ada moto, bila engkau belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisikmu tidak ada gunanya. Jadi kita berisik begini, kalau belum bisa bedain itu katanya apa nyatanya gitu loh. Katanya. Kalau cuma katanya kan berisik doang Pak. Nyatanya mana lah dan susah. Bukan begitu Pak Tarso? Iya. Kalau kita tarik apa adanya di situ. Nah, namun kalau kita coba karena ayatnya masih ada, apa enggak alangkah baiknya ayat itu kita jadikan input. Kita pernah dengar dulu Nabi Isa gini, input aja. Nah, dengan input itu harapan kita punya bahan proses berpikir. Ayo kita renungkan ayat itu supaya apa? Ada output. Minimal kita bisa ngambil hikmah. Nah, hikmah itu yang nanti akan bermanfaat buat kita. Jadi kalau konteksnya kita tertarik di zaman kekinian, sekarang untuk hidup kita sekarang, kan hidupkan orang mati nggak bisa kita nyatanya. Ya udahlah, konteksnya orang sekarang itu yang mati apanya? Ada yang mati hatinya. Ada ya Pak yang orang hatinya mati tuh. Hidupkan aja atau mati kesadarannya. Ayo kita hidupkan kesadaran udah mati. Atau kalau kesadarannya tidur, ayo kita bangunkan kesadaran yang tidur itu. Bukan begitu Pak? Nggih. Kalau untuk sekarang. Dan itu masuk akal, bisa diterima Nah akal iya. pikiran. Banyak orang yang kesadarannya itu. Iya. Kesadarannya udah mati. Nah, itu satu itu ya. Sampai di kesadaran ini bisa diterima belum? Deal. Ya, baru kesadaran. Jadi kalau sekarang kita nggak mungkin amalkan itu kayak Nabi itu hidup, enggak. Tapi coba saudara-saudara kita yang kesadarannya mulai tidur, kita bangunkan. Yang kesadarannya mulai terpuruk, kita bangkitkan kesadarannya. Yang kesadarannya udah mulai mati, ayo kita hidupkan lagi kesadaran, biar kesadarannya hidup. Karena kesadaran itu penting. Kalau nggak sadar nggak usah sholat. Karena syaratnya sholat harus sadar orangnya. Nah, artinya akalnya kepake. Di Quran banyak apalah takilun, apalah tatafakarun, apalah yatadabbarunal Quran. Disuruh pakai kesadaran kita. Udah deal ya? Sekarang menyembuhkan orang yang buta. Buta dari Lahir. Oke. Buta itu identik dengan apa Pak kalau buta itu? Nggak bisa melihat. Enggak, yang nggak bisa melihat itu apa? Mata. Yang nggak bisa melihat itu apa? Ya buta itu nggak bisa melihat. Ya, matanya. Mata hati. Mata, ya kan? Mata ya. Ya. Nah, orang kan taunya mata kita cuma satu Pak. Iya. Padahal ada mata hati. Sebenarnya banyak mata itu. Mata banyak Pak. Mata kepala 2, mata kaki 4, mata hati 1. Kaki jangan sombong, mentang-mentang punya mata 4.
Sombong, gua mau jalan sendiri aja, nggak usah minta tolong sama mata kepala. Nah, coba deh jalan ke depo, merem. Sampai tangga nyungsruk. Tetap minta bantuan mata kepala. Mata kepala juga jangan sombong, mentang-mentang matanya dua. Mata dua ini diginiin aja nih. Nah, Bapak kelihatan dua tuh. Mata ini. Pecah. Kita berdiri di tengah-tengah rel kereta. Ya, melihat sejauh mata memandang, itu rel kereta sejajar apa mingkup? Jadi satu garis. Hah? Jadi satu garis ya. Mingkup kan? Iya, mingkup. Jadi lancip. Jadi lancip. Ini mata ini gampang ketipu. Kalau kamu mau cari kebenaran, jangan pakai mata ini. Karena semua yang kita lihat tidak benar. Matamu kan. Tidak benar. Mungkin bapak-bapak melihat ini kan? Apa ini namanya? Termos. Termos. Sepakat ya termos. Ya, Tapi kita tanya, termos itu apa? Jawabannya akan berbeda-beda. Ayo, kira-kira termos itu apa coba? Menurut Bapak kalau di Sukabumi termos itu apa, Pak? Termos untuk menyimpan air panas. Tempat air panas. Cukup. Nanti ke sini beda lagi nih. Termos itu apa? Ya, termos tempat menyimpan air panas terbuat dari stainless, Pak. Tuh, udah nambah terbuat dari stainless. Berarti kan belum benar, Pak. Jadi apa yang kita lihat itu baru sudut pandang. Termos itu tempat air panas, sudut pandang jenengan kan. Kalau di sini beda lagi, termos itu tempat air panas terbuat dari stainless. Padahal ada yang dari plastik. Ada. Termos. Iya. Jadi belum benar. Kalau saya coba tanya saya, termos itu apa, Pak Warta? Termos itu apa? Ya ini. Nggak percaya buktikan. Selesai kalau saya. Kesadaran. Dan kalau cuma lihat dari sudut pandang, Pak, belum benar. Benar kalau sudah, ini buktinya. Tuh. Makanya dalil yang paling akurat itu kenyataan. Mandang nih. Makanya kalau mau benar, mandang benar, bukan keluar, tapi ke dalam. Mata kepala minta bantuan mata hati, cuman satu, Pak, matanya. Mata dajjal. Kan dajjal matanya satu. Hati kita pasti benar. Ini makanya kita ini pandai-pandailah mendengar suara hati. Kita kadang-kadang suara hati suara kebenaran. Kita nggak pernah mau mendengar itu karena kita lebih sibuk mendengarkan suara dari luar yang cuman opini. Katanya sibuk. Jadi kemelekatan. Nah, sekarang kalau kita bagaimana konteksnya Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta. Iya, Pak, orang yang buta. Orang buta itu tidak bisa melihat kebenaran. Ya kan? Ini ada mata kepala, di sini ada mata hati. Kebenaran cuma satu, Pak, buat rebutan orang sedunia. Benar cuma satu, namanya al-haq. Al-haq mir rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabbmu. Tidak ada yang lain. Nah, makanya suara yang benar adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu munculnya dari dalam, Pak. Tuh. Tapi ketika dia sudah buta, nggak bisa melihat kebenaran, ya nggak akan bisa, Pak. Gini aja, gimana caranya ya? Andri merempet, jangan sambil ngerip, jangan itu, merempet. Merem. Sebutkan apa yang ada di tangan kanan saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Melek. Kok bungkus. Orang bisa tahu kalau matanya Melek. melek. Itu baru ketutup merem ya? Iya. Bagaimana orang bisa mata hatinya bisa melihat kebenaran kalau mata hatinya itu merem? Iya. Halo? Iya. Bagaimana musyahadah? Iya. Mata hatimu merem? Iya. Musyahadah kayaknya tinggi banget bahasa. Musyahadah.
bahasa langit ini. Wah, ini jebol lah tapi nanti. Gimana Musa ada mata hatinya merem? Merem. Atau mungkin ada tutup? Iya. Nah, konteksnya orang menyembuhkan orang yang buta, buka mata hati yang ketutup itu. Nah, salah satu peran Thoreko adalah dalam rangka mujahadah berjuang membuka penutup-penutup yang ada di dalam hati biar bisa melek. Makanya ada Thoreko, ada suluk, ada uzlah, ada kholwat. Dalam rangka itu. Nah itu konteksnya sekarang. Ayo kita sembuhkan. Nggak perlu menyembuhkan orang lain. Kalau memang mata kita yang buta, ayo kita melek. Atau kalau melek tapi ketutup. Kita membuat tutup yang buka tutup ini. Namanya mukasafah ya. Iya. Biar bisa Ada. bisa menyaksikan kebenaran. Gitu Pak. Jadi dulu, maaf boleh cerita dikit ya? Iya, monggo. Tapi cerita ini saya nukil dari Quran Pak. Di Quran ada. Tapi ngopi disik ya. Oh, PTC. Rokoknya habis. Kopi. Judulnya ngopi disik. Nanti enak. Enggak, ini Pak Tarso tuntutan soalnya. Iya, monggo. Tapi sampai menghidupkan orang mati udah ya. Iya. Nah ini menyembuhkan orang yang buta. Tadi itu udah ada gambaran ya. Nah, jadi ayat itu ada manfaatnya minimal untuk diri kita. Ayo kita buka, ayo kita melek untuk melihat kebenaran. Tak contohkan. Dulu waktu Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam, Pak. Ini sebelumnya udah ada makhluk, Pak. Sebelum Adam. Ada malaikat ya. Ada malaikat. Ada pimpinan malaikat tertinggi namanya Iblis. Ini saya lihat di Quran. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah. Berarti patung dong. Patung, Pak. Kan belum hidup. Tanah dibentuk patung dong. Ya. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Ditiupkan ruh di dalamnya. Allah perintahkan kepada para malaikat usjudu li adama fasajadu ila iblis. Ini malaikat sujudlah kamu hormat sama Adam. Fasajadu semua malaikat sujud hormat. Ila kecuali iblis. Iblis yang nggak mau. Padahal iblis itu pimpinannya malaikat, malah nggak mau, Pak. Nah, di sini ada dua sudut pandang. Sudut pandang malaikat yang mau hormat sujud kepada Adam, ada sudut pandang iblis yang nggak mau. Nggak mau sujud sama Adam. Nah, iblis punya alasan ketika ditegur. Kenapa kamu iblis nggak mau sujud sama Adam? Jawabannya, ana khairum minhu. Aku kan lebih baik daripada dia, daripada Adam. Kholaqtani minarin. Kan engkau ciptakan aku. Jadi iblis itu kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan dirinya. Kalau kita kan belum pernah ngomong gitu sama Allah. Iblis malah udah. Kholaqtani minarin. Aku engkau ciptakan dari api. Wa kholaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Gara-gara bangkang, akhirnya diusir sama Allah. Sementara malaikat semua sujud selain iblis. Ada dua sudut pandang. Waktu itu iblis tidak salah. Iblis tidak salah. Dia mengatakan yang sebenarnya memang iblis diciptakan dari api, mengadam dari tanah, kan tidak salah sebetulnya. Nah, jadi iblis hanya memandang sisi luarnya. Dia tidak mampu memandang dari sisi dalamnya.
Merem matanya nggak bisa ngeliat sisi dalam. Iya. Sementara malaikat dia mampu melihat sisi dalamnya. Dia bukan memandang tanahnya, tetapi di dalam itu adalah ruh dari Tuhan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya itu ruhku. Cahaya yang luar biasa, nur. Hormat dia. Nah, ada dua pandangan. Pandangan melek sama pandangan merem. Akhirnya apa? Ternyata memang iblis itu hanya pandai melihat dari sisi luar. Dari sisi kulit. Udah ya? Ya. Orang buta dil ya? Ya. Sembuh ya? Sembuh. Sembuhkan buta-buta mata kita, jangan mata orang. Jangan matamu tapi mataku itu ya. Matamu. Kan mataku dewe masih ini kok matamu. Nah, yang ketiga menyembuhkan penyakit kulit. Ya kan? Kalau itu kita praktekkan, ya harus pakai salep Pak, beli salep ke dokter lah. Ya kan? Tapi yang konteksnya kita sekarang, gimana cara menyembuhkan penyakit kulit? Begini, orang-orang kita yang senang memandang sesuatu hanya dari segi casing. HP Pak bagus, iya casingnya bagus. Tapi kalau baterainya ngedrop, paketannya habis, ada gunanya nggak ini? Kita kadang-kadang tertipu dengan penampilan. Ayo sembuhkan itu. Dan Bapak mau nggak tak buka mata hatinya sekarang biar takut nggak kamu kalau melihat iblis? Pak Traso takut nggak kalau tak perlihatkan setan? Saya sendiri saya. Enggak, kalau enggak, saya buka mata batinnya. Enggak, mumpung saya ngagul, mumpung ada tamu dari Sukabumi. Oh ya. Ini Jampang Suradil. Oh ya. Mau. Takut ya? Nah, gini. Jadi jelas bedanya iblis sama malaikat. Kalau malaikat mampu memandang sisi dalamnya, isinya. Sehingga dia hormat, Pak, dia melihat nur. Tapi iblis yang di luar kulit-kulitnya doang. Jadi cirinya iblis itu pandangannya hanya terbatas pada sisi kulit. Baca Quran kulitnya doang. Sholat kulitnya doang. Siapa? Siapa? Ya, termasuk Masa iblis sholat? kita lah. Hah? Termasuk saya. Sama udah bisa melihat iblis sekarang? Ya saya sendiri tuh Loh, iblis. saya ngomongin iblis dosa nggak? Di depan iblis enggak? Ini Ya, kalau ngomong di belakangnya, saya ngomong iblis, ngomongin iblis di depannya iblis. Ah, ya udah, kalau merasa gitu sembuhkan. Jangan terkecoh dengan tampilan-tampilan, nanti tertipu. Tampilan lahirannya ini Pak yang bisa, ini gampang ketipu. Makanya orang beriman banyak ketipu. Dan yang nipu orang beriman lagi. Kan nggak enak jeruk makan jeruk. Dan itu dilakukan terus menerus. Karena kita terkecoh dengan tampilannya. Wah ini kayaknya nyeleneh nih. Kori-kori adat nih. Ini waliullah ini. Wah barang kadang wong edan barang jangan waliullah. Iya. Terkecoh karena sisiku Kulit. pripun? Menghidupkan orang mati sudah bisa? Bisa menyembuhkan orang yang buta? Sekarang udah tahu caranya menyembuhkan penyakit kulit? Nah, terus yang harus disembuhkan siapa? dirinya sendiri. Nah udah, clear ya? Clear. Clear ya? Clear. Clear, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Udah sembuh Pak. Iya. Monggo. Mau ditambahkan Pak Mbak Nur? Monggo silakan, enggak apa-apa. Iya, Mas Kalimi, monggo. Bapak. Bapak Iya. jangan malu-malu Pak, Iya. di sini bebas. Bebas. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, Iya. nggak ada kiai, nggak ada santri, kita sahabat. Sahabat. Nabi muridnya banyak, nggak ada yang dianggap murid, semua sahabat. Iya. Kita pokoknya khair. Khair. Sohib. Bebas Pak. Iya. Ini udah clear nih ya masalah barusan ini. Udah. Jadi kalau ditarik ke kekinian, ke zaman sekarang itu menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati,
Ya artinya itu membangun kesadarannya, menghidupkan kesadaran kembali. Nah terus menyembuhkan orang buta, orang yang buta mata hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Nah terus juga menyembuhkan penyakit kulit. Ya, sembuhkanlah penyakit kulit yang sifatnya itu hanya kita bisa melihat bentuk fisikalnya aja, tindak tanduk luarnya aja gitu, tanpa melihat isi dalamnya gitu. Nah seperti itu. Nah semoga apa yang kita dengar ini Allah berikan kita kekuatan ya Pak, bisa untuk menjalankan ini. Mbak Nur mau ada yang ditanyakan?